Apel mulai laporan. Siap. Gerak. Lapor apel gabungan 4 pilar dalam rangka diskamling tingkat Kecamatan Cakung siap dilaksanakan. Laksanakan. Untuk amanat istirahat di depan. Gerak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak dan Ramil 06 Cakung beserta seluruh anggota dan jajaran. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Cakung beserta para perwira dan jajaran. Yang kami hormati Kasatpol PP Kecamatan Cakung beserta seluruh anggota, Pak Lurah Rawat Rate, dan para lurah sekecamatan Cakung dan nanti mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan dari Sub, rekan-rekan dari Damkar, rekan-rekan FKDM, ketua FKDM, para ketua FKDM kelurahan. Yang saya hormati rekan-rekan para anggota Ormas, mulai dari Porkabi, selamat malam. Rekan-rekan dari Laskar Betawi, selamat malam. Rekan-rekan dari Kopdar, selamat malam. Rekan-rekan dari FBR, ya. Rekan-rekan yang merah mana Pak? PBB, selamat malam. Ya. Yang ini? Kopaka, selamat malam. Ada yang belum disebut? Oke, terima kasih sudah semua kami sapa pada kesempatan malam hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah meridhoi dan memberikan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka kegiatan apel pengamanan 4 pilar, menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Cakung yang kita cintai bersama. Salawat salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan besar kita, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya, dan insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya, kita semakin mendekati pemilu. Ya. Ini sudah masuk September, artinya bulan depan Oktober. Kalau tidak ada perubahan, mungkin ya terkait dengan pemilu tingkat nasional sudah ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. November, Desember, Januari, 14 Februari ya, kita akan melaksanakan pemilu di mana itu memilih presiden wakil presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, ya sudah banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas terkait dengan menuju pemilihan umum tersebut. Ya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, saat ininya kami mengingatkan, tolong dalam pelaksanaan menuju pemilu serentak ini, tolong diciptakan, mohon dibantu menciptakan suasana aman dan kondusif. Ya, sekali lagi kami mohon dibantu menciptakan suasana aman kondusif kekeluargaan silaturahmi. Walaupun beda-beda pilihan, beda-beda partai, itu merupakan kebebasan bagi rekan-rekan sekalian sebagai unsur masyarakat. Mungkin dalam satu ormas pun beda, bisa beda pilihan. Mungkin dalam satu keanggotaan FKDM bisa beda pilihan. Mungkin dalam para pimpinan anggota ormas
sangat mungkin terjadi beda pilihan. Dan saat ini adalah saat ketika saudara-saudara kita yang nantinya akan duduk di kursi atau ingin cari kursi, itu adalah mendekati rekan-rekan semuanya sebagai para tokoh masyarakat. Silakan, itu merupakan hak rekan-rekan sekalian untuk menjalin komunikasi, ya, dan sebagainya. Namun tetap perlu yang menjadi perhatian adalah saling menghormati beda pilihan antara satu dan lainnya. Sekali lagi, saling menghormati dan menghargai. Kita tetap menjunjung tinggi persaudaraan, kekeluargaan di antara kita semuanya, khususnya warga masyarakat di Kecamatan Cakung. Ya, mungkin pernah viral di medsos, beda partai gara-gara bendera berantem. Ya, itu saya harapkan tidak terjadi di wilayah kita. Beda pilihan biasa. Memasang bendera monggo, yang penting sesuai dengan aturan. Ya, contoh, tidak boleh di tempat ibadah. Itu harus kita taati bersama. Di kantor-kantor pemerintah, di sekolah. Ya, ada beberapa tempat yang tidak diperkenankan untuk memasang atribut partai politik. Dari saya sebutkan, di sekolah, di tempat ibadah, itu merupakan salah satu yang tidak diperkenankan. Itu harus hargai bersama, kita harus hormati bersama. Mungkin nanti dalam kesempatan ke depan kita akan undang mungkin rekan-rekan dari PPK ataupun Panwas untuk sedikit memberikan informasi mengenai perkembangan terkini persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Namun secara umum, secara khusus, ya, pada kesempatan malam hari ini saya nitip kepada rekan-rekan semuanya, para tokoh masyarakat, pasti Anda sedang dicari saat ini, pasti Anda sedang dibutuhkan saat ini. Tolong itu komunikasi itu tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan tetap sekali lagi dalam kehidupan bermasyarakat, saya harapkan rekan-rekan sebagai tokoh masyarakat dapat menjadi contoh bahwa pemilu itu merupakan suatu pesta yang meriah, ya. Namun pesta itu tetap dapat terlaksana tanpa harus mengecilkan saudara kita yang lain, saling berbeda pilihan, tetap jalin persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan di antara. Yang kedua ingin saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya, termasuk mungkin Pak RT, Pak RW, Pak LMK yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ya, saat ini mau masuk bulan September, kita udah hampir setengah bulan, namun belum hujan-hujan. Biasanya September hujan. Yang pertama yang perlu diwaspadai adalah bahaya kebakaran. Ya, kalau yang di Bromo gara-gara mau nikah, prewedding ya, foto ya, kena mainan api. Akhirnya segunung bakaran semuanya. Mungkin nggak itu terjadi di tempat kita? Mungkin. Ya, oleh karenanya saya mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya, ya tolong diingatkan lagi ke warga, khususnya Pak RT, Pak RW, Pak LMK, teman-teman FADM dalam setiap kesempatan bisa bertemu dengan warga, tolong ingatkan hati-hati. Ya bakar sampah, ya nggak boleh sebenarnya bakar sampah. Silakan, sudah ada tempat yang harus untuk dibuang sampah. Ya listrik hati-hati, masak juga hati-hati, ibu-ibu disampaikan, jangan sampai lupa, ya. Beberapa kejadian kebakaran yang baik itu di tempat kita, mungkin atau tempat lain, ya cukup lumayan, baik itu ada korban jiwa maupun korban harta benda. Kita jaga supaya di tempat kita, khususnya wilayah Kecamatan Cakung ini terhindar dari bahaya kebakaran. Yang berikutnya, mungkin karena masih musim kemarau, tapi insya Allah nggak lama lagi musim hujan, kita persiapan juga, ya kebersihan lingkungan, ya antisipasi genangan dan banjir. Ya kemarin dari tingkat kota maupun kecamatan, untuk saat ini fokus di area Cakung Timur, ya di dekat aliran menuju ke Babek, ya karena banyak yang drainase yang buang ke aliran itu, cuma alirannya sempit dan banyak encing gondoknya. Mungkin juga tempat Bapak Ibu sekalian, ya saya mengingatkan kepada Pak RT, Pak RW, ayo besok hari Minggu kerja bakti bareng,
Ya, saya kira ini semuanya sama. Ada 90 RW dan 1035 RT yang ada di wilayah Kecamatan Cakung ini. Kita gerakkan bareng-bareng untuk membersihkan lingkungan, baik itu dalam rangka menjaga kesehatan, menghindari DBD maupun supaya nanti ketika terjadi musim hujan tidak ada genangan maupun banjir. Saya kira itu perhatian saya pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mendukung kegiatan pengamanan 4 pilar, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Cakung ini. Apel selesai. Siap. Gerak. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Sesuaikan rencana selanjutnya. Kerjakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Camat Cakung hari ini bersama dengan Bapak Asisten Pembangunan, kami akan menyampaikan inovasi pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cakung. Yang pertama terkait dengan pelayanan, ini berkaitan dengan SKPD yang lain, ada PTSP yang di Kecamatan, ada Dukcapil, ada Cipta Karya, dan ada unit-unit yang lain terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, di Kecamatan Cakung kami menerapkan one day service terkait dengan pelayanan-pelayanan yang mudah diakses dengan masyarakat. Itu diharapkan atau mungkin dimaksimalkan itu 1 hari selesai. Yang kedua, terkait dengan pelayanan-pelayanan masyarakat yang memang mudah diakses dengan teknologi informasi, kami mengedepankan pelayanan bisa dengan diakses dari rumah, yaitu melalui perangkat komputer ataupun perangkat laptop. Yang berikutnya terkait dengan pelayanan masyarakat, tentunya ini juga pelayanan yang menjadi andalan PTSP, yaitu dengan arsip antar jemput pelayanan masyarakat, bisa langsung dijemput ke rumah ataupun ke tempat kerja yang berlokasi di wilayah Kecamatan Cakung. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa inovasi juga yang terkait dengan pelayanan pertanahan, Pak Asisten kami laporkan, yaitu mengenai arsip pertanahan ex-PPAD Camat Cakung mulai dari tahun 76 sampai tahun 98. Memang arsip secara digital ini sudah kami arsipkan sehingga ketika masyarakat ingin menanyakan mengenai arsip kecamatan, kami lebih mudah mengakses dan untuk supaya menjaga arsip itu kita punya filenya. Apabila memang karena arsip yang usianya sudah puluhan tahun ini gampang rusak. Itu barangkali beberapa inovasi-inovasi pelayanan terkait dengan langsung yang terkait dengan pelayanan administrasi kemasyarakatan. Dalam kesempatan ini kami mohon arahan dari Bapak Asisten. Demikian. Baik, terima kasih Pak Camat Cakung atas kehadirannya di sini ya kepada saya dan telah menjelaskan program dari pelayanan ini. Ya, kami sangat menyambut baik. Silakan lanjutkan ya, ini dalam rangka memberikan kemudahan lain kepada masyarakat, dan kedua memang masyarakat sekarang sudah mengerti tentang IT sehingga ini sangat disambut pasti oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa mempercepat layanan masyarakat dan juga mempercepat roda ekonomi di lingkungan Kecamatan Cakung. Demikian. Terima kasih Pak Asisten. Terima kasih mohon arahannya. Ya, ya. Apel mulai. Siap. Gerak. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor apel pagi karyawan Kecamatan Cakung ini 18 September 2023. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Silakan. Guru pengamanan. Istirahat. Cepat. Gerak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Camat,
Bu Sekcam, Pak Kepala PTSP, rekan-rekan Satpol PP, Damkar Dishub, rekan-rekan kecamatan, para kasih-kasih dan staf, rekan-rekan PTSP, rekan-rekan para sektor, kasatpol, para pejabat fungsional, dan rekan-rekan peserta AMDAL yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Salawat salam adalah sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam minggu kemarin saya sampaikan juga kepada rekan-rekan ormas atau dalam apel 4 pilar bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki pemilu 2024, mungkin 5 atau 6 bulan lagi. Ya. Namun suasana panasnya mulai, yang selain memang cuaca panas benar, tapi suasana di lingkungan ini sudah terasa. Apalagi mungkin di bulan depan sudah mulai pendaftaran atau mungkin sudah akan ditetapkan daftar calon pemilih tetap, daftar calon legislatif. Ya. Oleh karenanya kami mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan netralitas kita sebagai aparatur sipil negara dan perangkatnya. Artinya teman-teman yang belum berstatus aparatur sipil, ya, namun bertugas di kecamatan, kelurahan atau unit-unit lainnya harus tetap menjunjung tinggi netralitas kita sebagai aparatur sipil negara dan perangkat. Ya, saya contohkan kemarin pada saat Pak Manpol dan jajaran menertibkan di Penggilingan. Ya, Penggilingan itu ada satu bangunan. Ya, kalau saya menilai satu bangunan, tapi yang lain menilai 2 atau 3, ini bisa beda persepsi. Ya, tergantung bagaimana kita melihatnya. Ya, itu sempat menjadi perdebatan dan mengarah ke parpol tertentu. Bahkan mungkin sekarang sisa sedikit ada benderanya. Ya. Ya. Menuju penertiban itu konfliknya banyak. Mungkin tidak kelihatan secara kasat mata ya, ataukah itu dalam bentuk unjuk rasa, dalam bentuk demo, nggak kelihatan. Ya. Namun sangat kental di situ karena beda asal partai, sampai segitunya. Bahkan si pemilik bangunan ini jelas-jelas melanggar dan menyewakan. Jadi kalau secara perdalaman udah nggak ada ampun. Dia memiliki, dia punya beberapa, lebih dari 1 atau 3 kios plus 4 kios lah. Ini yang satu bangunan ini dikontrakkan dengan hasil yang dinikmati secara pribadi di tanah milik negara. Artinya secara aturan udah nggak ada ampun. Ketika melaksanakan perda pun juga tidak menjadi persoalan. Tapi yang satu ini bisa menjadi konflik horizontal karena kepentingan tadi, kepentingan untuk, ya mohon maaf, kita menjelang pemilu. Kepentingan politik masuk di area itu. Nah, dalam kondisi ini kita harus pinter-pinter, cuma hanya pinter doang. Rekan-rekan Satpol PP juga harus bisa membaca situasi. Rekan-rekan yang terlibat langsung dengan kegiatan penataan wilayah harus bisa membaca situasi, siapapun. Ya. Mungkin ada kalanya saya khilaf, kasih masukan Pak Manpol atau anggota. Kalanya saya khilaf. Mungkin dari Bukasipem bisa ngasih masukan, Bu Sekcam, Pak Wakil, ataupun Pak Kepala PTSP. Karena kita sama-sama manusia, tentunya butuh ada banyak kekurangan. Walaupun benar-benar kita melaksanakan aturan. Artinya di dalam situasi kondisi ini kita tidak bisa menggunakan kacamata kuda. Oh, ini aturan harus antem semuanya. Ternyata ada unsur-unsur lain yang punya kepentingan juga. Ya, walaupun kita harus netral. Tapi kita lihat manfaatnya sama modalnya dari mana nih.
Ternyata kalau kita kencengin ternyata jadi persoalan yang tidak menguntungkan kita atau membahayakan kita, ya udah cooling down dulu. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya sampaikan untuk penggilingan walaupun sisa sedikit Pak Mampol cooling down dulu. Deh, nggak usah, tinggalin aja. Memang kita harus netral, ini antara dua kubu. Ya, ada kubu si A, kubu si B. Yang satu maunya ke kanan, satu mau ke kiri. Ya kita tetap aja lurus. Nggak usah ke kanan, nggak kiri. Makanya itu tadi netral. Walaupun memang atas nama aturan ada pelanggaran, namun memang tidak hanya dia doang yang banyak pelanggarannya. Ya. Lagi saya mengingatkan dalam situasi konflik-konflik ini dalam hanya baru satu titik. Mungkin nanti akan ke depan akan ketemu lagi konflik-konflik yang horizontal ataupun terkait dengan penataan wilayah ataupun terkait dengan situasi keamanan wilayah. Ya. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kita tetap lurus sesuai dengan ketentuan, namun juga harus peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai malah kontradiktif, jangan sampai malah merugikan kita selaku aparatur sipil. Ya, termasuk kemarin kita memulai lagi untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat ini kadang masih malu-malu. Contoh yang minggu lalu itu ada kompetisi SSB, ya, sekolah sepak bola. Ya mungkin ada beberapa saya lihat kemarin teman-teman yang punya anaknya masih SD itu di lapangan Palat. Ya mungkin memang belum terlibat karena panitianya masih malu-malu lah untuk mengekspos. Tapi alhamdulillah sukses pelaksanaan 2 hari. Yang kemarin bersama unsur masyarakat juga di Lulu ya berkolaborasi. Ya kita dorong terus dari masyarakat ini untuk mengembangkan potensi dan pemberdayaan. Karena dilihat kita nggak punya anggaran, rekan-rekan sekalian. Kecamatan nggak ada dukungan ke situ, kelurahan nggak ada, teman-teman sektoral juga nggak ada. Oleh karena kita dorong unsur masyarakat yang ada di kita ini mau mendayagunakan dan mau untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Duitnya dari siapa? Ya nyari ke masyarakat. Ya. Kita tinggal bukakan pintu aja, monggo silahkan. Oh ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya. Alhamdulillah kemarin MTQ nyari sendiri ya Bu Juju ya, nyari sendiri. Ya kita paling bantuan snack, memakan kalau ada. Ya. Sama sekolah sepak bola itu nyari sendiri. Kemarin yang dari Lulu lomba 1000 anak nyari sendiri. Itu ya Bu Sekam ya? Kita ada keluarin biaya nggak? Enggak. Snack saja bantuannya. Kalaupun ada. Memang kita pasti akan keluar tenaga, keluar pikiran, keluar ini. Waktu pasti. Karena masyarakat akan membutuhkan kita dalam rangka hal itu. Ya. Termasuk kita punya budaya lokal yang harus kita lestarikan, golok cakung. Ya, mungkin ini yang memang pada tinggal di Cakung, jangan sampai nggak tahu kita punya golok cakung. Ya kemarin dari teman-teman Golok Cakung sudah mampir ke saya, pengen berdiskusi, pengen ngobrol, ya. Terus dari Batu Penggilingan kemarin juga sudah ada festival yang masih perlu digali lagi adalah Benteng 9 ataupun budaya-budaya yang lain, termasuk makanan khas oblok bebek. Kalau Cakung pasti nyalinya oblok bebek. Kita belum punya. Ya, ke depan ini bagian dari upaya kita bersama. Ya, rekan-rekan sekalian untuk mendayagunakan masyarakat supaya masyarakat kita ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas ribut mulu, ya. Anak mudanya kalau nggak dikasih aktivitas berantem mulu. Ya, kemarin sempat viral, saya nggak tahu di IG-nya Info Penggilingan itu ada tawuran pakai bom molotov tuh di depan wali kota. Cuma kejadiannya kapan yang masih ditelusuri. Tapi harapan kita yang seperti itu, harapan kita semuanya yang terkait dengan kerawanan masyarakat, apalagi tawuran, apalagi ada korban. Ya, yang nggak ada korban aja nggak boleh, apalagi ada korban masih nggak boleh. Yang terakhir, saya minta tolong ini karena suasana cuaca panas, ya,
tolong diingatkan kepada warga masyarakat, termasuk rekan-rekan damkar standby, ya ini jangan sampai kayak Bromo, ya pakai apa itu, pakai asap tahu-tahu jadi api, ya diwaspadai warga-warga masyarakat yang bakar sampah khususnya di pinggir tol. Kita kan pernah pinggir tol itu rumputnya kebakar jadi masalah. Saya kira itu perhatian saya pada kesempatan pagi ini. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat melayani masyarakat. Kita sama-sama melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan tentunya dengan penuh kesabaran juga. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali aktivitas kita hari ini, berdoa, mulai. Selesai. Setelah dilaksanakan laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pada, Bunda, apa?